Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 3. Teksnya ayat 1 sampai 32 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4, nama-nama anak Harun. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 13, tugas-tugas suku Lewi. Dan paragraf yang ketiga ayat 14 sampai 32, kaum-kaum orang Lewi dan tugas masing-masing mereka. Kesimpulannya, kemudian dituliskan nama anak-anak Harun yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu telah mati sebab mereka mempersembahkan dengan api yang asing ke hadapan Tuhan. Sehingga Eleazar dan Itamar memegang jabatan imam. Berikutnya Tuhan berfirman kepada Musa akan menghitung orang Lewi yang berumur 1 bulan ke atas untuk melayani Harun. Anak-anak Gerson menjadi kaum Limni dan Simei. Jumlah merekanya 7.500 orang dan melayani untuk kemah pertemuan, pintu, layar, pelataran, dan lain-lain. Anak-anak Kehat menjadi kaum Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Jumlah merekanya 8.600 orang dan mereka memelihara barang-barang kudus. Acara tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Israel menjadi kepunyaanku." Ajaran tentang manusia. Pertama, Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, telah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, sebab mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Jadi Eleazar dan Itamar memegang jabatan imam. Kedua, Musa mendengar firman Tuhan dan melaksanakan sesuai dengan itu juga. Ketiga, anak-anak Gerson menjadi kaum Limni dan Simei. Jumlah merekanya 7.500 orang dan melayani untuk kemah pertemuan, pintu, layar, pelataran, dan lain-lainnya. Dan Eliasaf bin Rael menjadi pemimpin puak Gerson. Keempat, anak-anak Kehat menjadi kaum Amram, Izhar, Hebron, dan Uziel. Jumlah merekanya 8.600 orang dan mereka memelihara barang-barang kudus. Dan Eliasafan bin Uziel menjadi pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, tetap mendengar firman dalam renungan dan doa dan melakukan sesuai dengan hasil firman. Memang Musa tetap mendengar seksamanya dan langsung segera melakukannya itu. Kedua, jadilah pelayan Tuhan sepertinya imam dan orang Lewi dengan menanggung tugas yang ia berikan. Kita harus menghargainya. Tuhan yang sudah berikan itu tugasnya, tanggung jawabnya, dan kita harus menanggung untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Akhirnya praktik hari ini memperhatikan dan mendengar firman Tuhan dan tata tertib Tuhan dengan lebih sensitif. Harus fokuskan hanya kepada Tuhan. Kemudian melakukan segala hal sesuai dengan perintahnya. Inilah kehidupan orang percaya. Inilah kewajiban hamba Tuhan.
hari ini juga. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.